Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Maksudnya nanti support kalau ada yang nanya yang kayak tadi kita bahas, apa nerangin yang belum itu nanti diterangin. Tapi rata-rata kan orang pasti namanya ibadah minta balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan harusnya nggak boleh, tapi ada yang ngasih pembenaran, ya harus boleh lah. Itu, jangan lah. Harus bisa. Gimana ceritanya? Nanti kalau Bapak bisa nerangin kan Bapak tahu dasarnya kan? Ya kayak ini berarti ya. Apa coba seperti ini. Kita belum tahu dasarnya ya. Kita tahu aja nyusun aja nih. Ini. Padahal ini nggak sama punya gue aslinya. Saya teringat itu kerajaan yang bertahan di Jawa itu Kerajaan Jogja, satu-satunya kerajaan di Indonesia yang bertahan dan diakui negara sampai sekarang. Itu mana? Keraton Jogja. Istimewa. Daerah istimewa. Ayo duduk. Gak apa-apa, ayo terangin dulu bentar. Terus? Habis semua. Kerajaan dasar. Kalau itu kan resmi. Jadi gubernur. Mereka kerajaannya jadi gubernur. Jadi istimewa. Apa itu kekuatannya? Ini siapa? Ya duduk sini. Sini. Yeah. Asalnya dari mana? Yang sedekah 5 juta mana? Ibu datang sama siapa? Anaknya mana? Ini. Oh iya, yang sedekah satu lagi? Ibu sama siapa? Oh ini siapa? Oh anaknya 2. Oke, yuk. Ayo ngomong. Assalamualaikum Pak Haji. Ini Pak Haji, anak saya ini kan lagi usaha. Cuman ada aja kendalanya belum kelar-kelar terus gitu. Misalnya ini udah mau selesai, ada aja permasalahannya. Terus owner-owner tersebut susah untuk ini Pak Haji, untuk bayar ke anak saya gitu. Padahal mereka udah tahu itu anak saya tuh rugi perhitungannya Pak Haji gitu. Jadi mohon pencerahan dari Maksudnya anak ibu usaha. usaha. Bidangnya apa? Kontraktor Pak Haji. Apa? Kontraktor. Kontraktor. Ya, Pak Haji. Bikin apa kontraktornya? Bikin lapangan pedal Pak Haji. Lapangan pedal, terus kayak lapangan olahraga, terus lapangan olahraga kayak gimana contohnya? Tenis. mini soccer. Apa? Mini soccer Pak Haji. Lapangan bola. Soccer tuh apa? Oh, Sepak bola Pak Haji. oh kayak futsal. Iya. Sama pembangunan warehouse kayak gitu sih Pak Haji. Gitu. Nah, Mbaknya sebagai pemilik atau subkontraktornya? Saya sebagai pemiliknya Pak Haji. Pemiliknya? Iya, pemilik PT tersebut, PT-nya. Nah, sekarang ini lagi banyak orderan lapangan pedal Pak Haji. Cuman kan ada beberapa kadang kendala salah di perhitungan dan lain-lain ya Pak Haji. Jadi ada banyak rugi. Cuma beberapa owner sekarang tuh lagi banyak minta percepatan pekerjaan dan lain-lain. Jadi ada beberapa kendala tuh masalah pembayarannya agak lama gitu Pak Haji. Terus ada beberapa kadang di internal dalam tuh yang banyaknya pengkhianat kayak gitu. Kayak main 2 kaki gitu loh Pak Haji. Jadi ikut ke PT saya, ikut juga ke PT yang lain kayak gitu-gitu. Sama sama kita. Sama di RDI juga ada. Gitu ya Pak Haji. Iya. Malah 3 kaki. Kok sama? Gue pikir adanya di kontraktor doang. Oh di RDI. Dia di RDI ada Bu. Karyawan saya main di 3 kaki. Kan harusnya kakinya 2. Dia 3. Satu alat kelaminnya panjang. Iya.
Satu itu. Kedua, selama saya sakit, kan nggak ada kegiatan saya sakit sampai 6 bulan ya. 6 bulan, hampir setahun, hampir 2 tahun. Tapi dia gajian nggak pernah kita potong. Tapi tetap main 2 kaki, 3 kaki. Jadi Mbak Ai coba cerita gimana? Nah, terus Kendala-kendalanya apa waktu itu? ya jadi kendalanya tuh Pak Haji, karena memang kita tuh bertanggung jawab ya Pak Haji ya. Jadi walaupun salah hitung tetap kita kerjain Pak Haji, walaupun udah rugi ratusan juta gitu kan. Ya cuman, ini tuh beberapa owner sekarang lagi pada minta percepatan pekerjaan, tapi nggak mau kerja tambah, nggak mau ada yang diklaim gitu loh Pak Haji. Padahal misalnya ruangannya segini, terus ditambah yang sebelah, sebelahnya nggak diklaim sama mereka. Mereka tuh bilang, "Udahlah itu kerjanya sama Mbak," tapi akhirnya nggak dibayar. Kayak gitu sih Pak Haji banyak ininya, terus juga, banyak ya tadi Pak Haji, banyak pengkhianat-pengkhianat, terus ada aja tuh beberapa yang, iri juga ya dari luar gitu Pak Haji, gitu. Karena memang ngerasa Contohnya dari luar apa? Kayak saingannya gitu sih, Pak Haji. Jadi, kan kalau kontraktor tuh ada saingan kayak lapangan olahraga lainnya gitu ya, Pak Haji ya. Nah, dulu tuh kan sebelum, aku bikin sendiri, sempat kerja juga di sana. Jadi dia ngerasa tersaingi lah karena aku udah buat PT sendiri nih, Pak Haji, gitu. Jadi ada aja nih dicari caranya, gimana caranya, saya tuh terlihat jelek lah di mata owner atau gimana, kayak gitu sih, Pak Haji banyaknya. Yang bikin Mbaknya trauma apa kalau boleh tahu? Yang bikin Mbaknya trauma? Mmm, ya oh iya, Pak Haji. Terus yang masalah di tes murah itu sih, Pak Haji. Di tes murah itu sih Pak Haji, yang dia tuh, apa, ngelaporin saya ke kepolisian ibaratnya dia ngerasa kalau saya tuh bikin perusahaan yang mirip sama dia, terus, selain itu dia juga ngerasa kalau misalnya, saya ngerugiin secara material ataupun imaterial kata dia gitu. Terus saya udah bilang nih Pak Haji gitu, "Ya udah apa kerugiannya, kita coba cari jalan tengahnya gitu ya Pak Haji ya," gitu. Cara secara kekeluargaan, tapi ada satu orang yang memang ibaratnya nih sebenarnya kata Pak polisinya, atasannya udah oke nih buat cari jalan tengah Pak Haji. Cuman ternyata, karena ada satu orang ini dia manas-manasin lah buat, udah langsung lanjut jalur hukum aja kayak gitu Pak Haji. Nah terus Pak polisi cuma bilang, "Coba deh Bu, chat atasannya namanya Pak Marlon," gitu, "siapa tahu bisa bantu nih buat secara kekeluargaan aja nggak usah lewat hukum." Karena sebenarnya kalau emang soalnya uang ataupun yang lainnya, kalau perusahaan lain kan dia mau bikin pun ya nggak masalah harusnya kata Pak polisi. Dan kalau memang ngerasa dirugiin secara uang, ya udah tinggal kita cari jalan tengah, apa yang mau diganti kita selesaikan, sebenarnya kan gitu ya Pak Haji ya gitu. Cuman yang si namanya Bu Sri ini pengennya saya tuh terpuruk gitu loh Pak Haji gitu. Jadi ibaratnya owner tuh pada tahu saya tuh buruk kayak gimana-gimana kayak gitu sih Pak Haji gitu. Hmm. Tuh, cuma Ya, kan niat tuh di sini inginnya sih kalau kita kan berkembang pelan-pelan ya Pak Haji ya. Ada duit insya Allah kita untuk berbagi ke orang terdekat, sedekah dan lain-lain kan insya Allah berkah ya Pak Haji ya, nggak ada niatan buat ngapa-ngapain gitu Pak Haji. Cuman ngerasa kok banyak banget orang yang nggak suka gitu loh Pak Haji. Padahal niatan kita juga bukan untuk yang untuk menyombongkan diri atau gimana gitu Pak Haji gitu. ya, jadi gini ya Mbak. Kemarin tuh ada tamu saya yang didenda 600 juta. Kenapa didenda 600 juta? Karena dia bilangnya mutusin kontrak sepihak. Nah, karena ini tamu saya sayang banget sama mamahnya. Sayang banget sama mamahnya. Sayang banget sama mamahnya. Nah, dia privat ke kita. Pak Haji, apa yang bikin Pak Haji kok bisa kaya raya? Kudanya banyak, sapinya banyak, mobilnya banyak. Apa anak yatimnya banyak. Saya sama mama saya, sama ibu saya manggilnya Eyang. Saya sayang bener, baik bener. Nah, akhirnya jalannya ada aja. Coba mbaknya, kan posisinya kemarin kan mbaknya di gridnya dia kan harusnya gridnya dia kan 17 atau 18. Misalkan jabatannya kepala divisi. Misalkan jabatannya kadip, di bawahnya direktur. Nah, dia diturunin gridnya jadi 13. Mbaknya berapa gajinya sebulan? 75 juta. Saya bilang sama tamu saya, gaji berapa mbaknya sebulan? Enggak, ini tamu saya. Dia bilang 75 juta. Ya udah,
Kak, sedekain 12 kali gaji. Apa yang kamu punya, kamu sedekain. Namanya sedekah 12 kali gaji. Pasti dirutnya dicopot. Pasti satu gerbong dicopot. Pasti satu gerbong dicopot. Alhamdulillah presidennya Pak Prabowo sekarang itu satu gerbong dicopot sama Pak Prabowo. Satu gerbong. Dirut, direktur personalia, bla bla bla, copot. Geret. Sekarang dia gridnya naik. Nah kemarin dia harus kena denda, saya bilang. Enggak mungkin. Yang penting kamu sayang sama mamah kamu. Seperti saya sayang sama ibu saya namanya Eyang. Ibu saya tuh hobinya kalau belanja di toko buah namanya All Fresh. Di Bogor ada toko buah namanya All Fresh. Itu tamu saya pasti tahu. Itu semua pelayan toko tahu saya semua. Saya tuh hobinya belinya apa. Jeruk apa. Nah itu saya beliin buat ibu saya. Beli aja. Alhamdulillah rezekinya luar biasa. Nah dia juga mempraktekkan begitu ke ibunya. Memang Mbak ada skripnya. Kita ini punya skenario hidup. Ada skripnya. Nanti kamu punya suami namanya ini. Nanti kamu punya ibu namanya ini. Nanti kamu punya klien namanya ini. Kamu nanti dibohongi nama ini. Nanti kamu ditipu sama ini. Nanti kamu diganti uangnya sama ini. Karena kamu ketipu, legowo diganti sama ini. Ditulis udah. Itu namanya skrip. Skenario hidup. Dan alhamdulillah Mbak, skripnya itu dia kena denda 600 juta. Akhirnya dia nangis. Pak Haji, kenapa kok WhatsApp saya nggak dijawab-jawab? Nggak mungkin saya jawab, orang saya lagi sakit. Pak Haji, kenapa WhatsApp saya nggak dibuka-buka? Pak Haji, kenapa. Panjang bener. Baru kita buka tadi, barusan kita buka. Akhirnya dia cerita. Dia didenda 600 juta. Nah alhamdulillah pertolongan Allahnya, wasilahnya dia sayang sama mama kandungnya, perhatian sama mama kandungnya, perhatian sama itu yang lahirin dia, Allah kasih jalannya. Ada dewa penolong. Si dewa penolong itu yang bilang sama bosnya, sama Pak Dirutnya. Enggak Pak, enggak begini. Ini yang jahatin anak buahnya. Ini Japrian anak buahnya. Japri saya. Nih tak kasih Pak Dirutnya. Dibaca sama Pak Dirutnya. Ya udah. Tidak kena denda. Ini dipindahin. Nah terima kasih Pak Haji wasilahnya. Aku walaupun udah nikah. Walaupun aku punya anak. Benar kata Pak Haji. Saya mesti sayang sama mama saya. Karena mamah itu keramatnya saya. Nah maksud saya artinya apa dari pembicaraan ini? Kenapa mbaknya nggak bersandar ke ini nih. Ibu keramat. Nah jadi mbaknya harus sayang ke ibu keramat. Mbaknya makan apa? Jeruk. Mbaknya harus beliin jeruk. Nanti pasti Allah kasih. Kok gitu Pak Haji? Kan saya hobinya makan jeruk. Saya kalau beli jeruk tuh selalu yang ada kerdusnya. Nggak pernah yang diplastikin di kilo, nggak pernah. Walaupun mahal nggak, pasti saya punya eksklusif, ada kerdusnya. Dan harganya nggak murah, kerdus kecil Mbak. Ah ini. Ini harganya 280.000. Segini 280.000, isinya paling berapa? Nggak sampai 20. Nah saya kasih ke ibu saya, kadang saya juga makan. Alhamdulillah dia melakukan itu ke mamahnya. Akhirnya ada pertolongan. Kenapa mbaknya nggak ke mamahnya? Jadi kalau mamahnya lagi cerewet, mamahnya lagi banyak ngomong, mbaknya nggak boleh cut. Mamahnya ngomong satu, mbaknya nggak boleh ngomong dua. Ini kan kalau mamahnya ngomong satu, mbaknya ngomongnya dua. Merasa mbaknya lebih pintar dari mamanya. Mamanya ngomong dua, mbaknya ngomong tiga. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Itu yang bikin kita banyak ombaknya. Nah gimana supaya ombaknya meredam? Gak bisa, itu kan ombak kan udah alam. Tinggal kapalnya aja digedein. Walaupun ombaknya gede gak ngaruh, orang kapalnya gede. Ganti kapal maksud saya. Nah mbaknya sayang sama mamahnya. Tak nyambung gak nih maksud omongan saya? Apa coba terangin? Intinya berbakti ke ibu. Iya tapi total.
Nggak boleh komen. Mbaknya ini kan kadang ada 3 nih. Komen, mikir, sama ngeluh. Misalkan mamahnya ngomong gini. Teh, mama nggak punya duit. Kan kemarin udah dikasih mama. Itu nggak boleh. Walaupun kita pernah ngasih mamanya 500.000 atau 1 juta. Terus mamanya ngasih adik-adiknya. Atau mamanya ngasih keponakannya. Udah biarin aja. Ini kan kita enggak. Memang kita nggak ngomong. Tapi dalam hati kita ngomong. Kemarin kan udah dikasih 500.000. Nah itu yang bisa menghapus pahala kita di mata Allah. Itu yang akhirnya datang lagi ombak lebih gede lagi. Datang ombak. Tapi kalau mbaknya nggak ngebatin alias komen. Diem aja. Iya mah nanti ada besok dikasih lagi. Iya mah nanti. Kayak ibu saya. Kan kemarin udah kita kasih nih 200 juta. Tadi barusan nih kita baru turun dari mobil. Ibu saya bilang. Ji besok anak-anak mau pada lebaran. Harusnya saya ngomong. Lah kemarin 200 juta kemana? Enggak tuh. Turunin aja tadi. Nih 300 juta. Bagi-bagi buat itu anak-anak. Nah kita nih suka ngebatin. Nah mbak suka melakukan itu gak ke mamahnya? Contohnya apa? Soalnya mama kalau Deketin mic ya. soalnya kalau mama tuh jarang ngeluh untuk nggak punya uang, Pak Haji. Kalau ibu saya kan itu. Heeh, Nah kalau jadi apa kalau yang mbak gak suka dari pribadinya mama? Coba kasih tahu saya. Kalau tadi kan mama gak ngeluh mama duit. kan anaknya keras ya, Pak Haji. Jadi benar sih kata Pak Haji. Jadi kalau mama lagi ngomong A, aku bisa jawab A, B, C, D, E. Itu sih Pak Haji sebenarnya. Jadi Gak aku boleh. ya Kalau ibu saya mah double. Cerewetnya juga. Galaknya juga. Uangnya juga ibu saya. ya Padahal kan udah kita kasih tadi 200 juta. Gak taunya duitnya dibagi-bagi ke adik-adiknya. Duitnya dibagi kepada keponakan-keponakannya. Kata saya, ngapain keponakannya dibagiin? Kenapa adiknya dibagiin? Udah aja buat mama. Eyang, dibagi-bagiin. Ini sekarang perlu 300 juta lagi. Ya udah, buat siapa? Buat itu, anak-anak mau bagiin THR. Ya udah, dibagi. Nah, kalau mbaknya, coba kalau mamanya ngomong 1, mbaknya nggak boleh ngomong 3. Itu yang bikin ombak datang terus. Apalagi coba, miss-nya sama mama sukanya apa miss-nya? Biar kita nanti disinkronin, biar selesai. Nggak apa-apa. Ya nggak pernah sinkron sama mama. Contohnya kan mama ngomongnya 1, kamu ngomongnya 5. iya Mama ngomongnya 1, Pak Haji. mamanya suka keras. Prinsipnya kalau A harus A atau Iya. B atau gimana? Iya, kalau mama kan ngomongnya suka keras. Nah, aku anaknya juga keras kepala Pak Haji. Jadi Mbaknya, heeh. oh batu ketemu batu. Iya Pak Haji. Jadi akunya ngejawab mulu. Untuk diem tuh kayak susah banget ya Pak Haji gitu. Terus Padahal udah berusaha kayak diem terima. Tapi kacamatasnya kadang mana? suka susah Pak Haji. Terus akhirnya, Oh udah, terus aku jawab aja Pak Haji. hmm? Enggak mah bla 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 gitu panjang tuh Pak Haji. Terus Udah sih Pak Haji kayak gitu paling banyak. PS-nya tuh kalau berantem tuh karena perbedaan pendapat aja sih Pak Haji sama mama. Jadi kalau mama nyuruh A atau bilangin A, kadang kalau aku nggak terima aku langsung jawab itu Pak Haji. aduh nggak boleh. Bener sih Pak Haji. Nanti mbaknya punya perusahaan, Hmm. tapi banyak godaannya. Harus bayar listrik, harus bayar pajak, harus bayar gaji karyawan, harus bayar THR, harus bayar ini. Tapi mbaknya pemilik perusahaan, tapi harus ada yang dibayar. Duitnya kebayar, tapi pas injury time. Namanya saya nggak injury time. Nah jadi mbaknya walaupun pinter, pengalaman kerja, bisa gak nurut sama ibu blow on? Bisa Pak Haji. Karena biar dia blow on sakral, biar dia blow on keramat. Mbaknya walaupun pinter, tapi nggak sakral, tapi nggak keramat. Gitu. Nanti mbaknya duitnya banyak seperti Pak Haji. Tapi kalau mbaknya, mama ngomong 1 nih, nasihatin. Mbaknya kan kata Pak Haji nggak boleh jawab. Terus mbaknya tapi masih ngerutu nih di hati. Itu yang bikin kita jadi boros. Ibarat naruh air di dalam panci bolong. Iya. Kayaknya tadi gue udah naruh air 1 jerigen deh. Kok kita lihat kok nggak ada? Ya itu bocor tadi kan lo. Lo kan gerutu sama mak lo. Iya Pak Haji. Karena mama kan banyak tuntutan. Ini kan mau lebaran. Neng, ini mau lebaran kan teh. Mama biasa bagi ke keponakan-keponakan.
Mama biasa bagi ke adik-adiknya mama. Mama biasa kasih ke kakak-kakaknya mama. Kok jadi tugas mama? Dalam hati kita itu nggak boleh. Terserah mama mau pakai buat kakaknya, adiknya, keponakannya. Pokoknya kita harus ngasih. Tapi nanti kalau mbaknya nggak gerutu, ini masuknya lebih banyak daripada yang kita keluarin. Taruhlah kita keluarin 10, masuknya bisa 10.000. Masuknya keluarnya 10. Masuk 10.000 berarti kan lebih berapa? Lebih kali 1.000. 1.000 Pak Haji. 10 itu udah sama biar. Mm-mm. Nah, gimana coba kita nggak komen di kepala, tidak komen di hati, tidak komen di mulut. Nah, jadi mbaknya nggak boleh ngelawan mama. Oke Pak Haji. Nanti mbaknya selesai masalahnya. Karena tamu saya nih mbak harusnya denda 600 juta. Tadi barusan terima kasih Pak Haji. Saya nggak jadi denda 600 juta. Herannya saya dibelain sama dirut saya. Dan alhamdulillah yang jelekin saya ketahuan. Staf saya sekarang dia udah dimutasi. Di bagian apa? Nggak tahu, saya nggak mau tahu. Kan kata Pak Haji, saya nggak boleh tahu. Oh iya, udah. Alhamdulillah Pak Haji gitu. Nah coba mbaknya jangan, nggak apa-apa. Banyak intimidasi, banyak somasi, banyak klaim. Nggak apa-apa karena kan itu udah ada skenario hidup. Yang penting kan selesai. Nah gimana cara nyelesainya? Ke mama. Karena ini sakral dan keramat. Oke. Gitu. Setuju gak Bu? Gue belain Bu. Soalnya gak ada yang belain lo kecuali gue. Iya. Gue dikasih hadiah apa nih belain lo?